Shalom, sekali lagi selamat bertemu dengan kita semua anak-anak dan sangat senang. Jadi hari ini saya akan membawakan kepada kita lanjutan cerita dari minggu yang lalu dan samanya adalah karena kawan baik ya. Anak-anak, pernahkah kamu ditinggalkan seseorang? Bagaimana perasaan kamu? Pernahkah kamu ditinggalkan seorang di suatu tempat yang sunyi dan gelap? Adakah itu suatu hukuman? Adakah kamu takut? Adakah kamu menangis? Nabi Yeremia pernah mengalaminya sekali. Dia ditinggalkan seorangan di suatu tempat yang gelap dan sejuk. Dia cedera dan kelaparan. Tetapi Allah menghantar seorang sahabat kepadanya. Mari kita mendengarkan cerita seterusnya. Yeremia ialah seorang nabi Allah. Adakah kamu ingat apakah peranan seorang nabi? Ya, dia mendengarkan Allah. Kemudian dia menyampaikannya kepada umat apa yang Allah mahu firmankan. Kadang-kadang ia suatu berita yang baik, dan kadang-kadang ia bukan hanya suatu berita buruk. Apabila umat Allah tidak melakukan apa yang diperintahkannya, Allah memberikan amaran kepada mereka melalui nabi bahwa Dia akan menghukum mereka. Umat Allah hanya mau mendengar berita yang baik dari Allah. Tetapi mereka tidak mau mendengar tentang kata-kata hukuman. Suatu hari Allah berfirman kepada Yeremia, "Aku akan memusnahkan kota Yerusalem. Raja Zedekia dan rakyatnya tidak mentaati aku. Raja dan rakyatnya tidak akan suka mendengar tentang Mesias ini," kata Yeremia kepada Allah. "Aku telah memilih engkau sebagai nabiku," Allah berfirman. "Jika engkau harus pergi dan memberitahukan mereka." Yeremia pergi dan berdiri di pekarangan bait Tuhan. Dia memberitahu rakyat, Allah akan menghukum bangsa kita. Musuh-musuh kita akan datang dan menghancurkan kota ini. Oleh itu, lebih baik kamu jangan melawan mereka. Para pemimpin menjadi berang apabila mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Mereka pergi menghadap Raja Zedekia dan berkata, "Ya Tuhanku, Yeremia sedang memberitahukan kepada rakyat bahwa musuh akan datang untuk menghancurkan kota kita. Dia harus dihukum seberat-beratnya karena telah menimbulkan ketakutan di kalangan rakyat." Lalu raja bertitah, "Lakukanlah apa yang kamu kehendaki." Kemudian pemimpin-pemimpin itu menahan Yeremia. Mereka mengurungkannya di dalam sebuah perigi yang dalam. Tiada air di dalam perigi itu, hanya lumpur. Yeremia tenggelam ke dalam lumpur yang dingin. Dia tidak diberi makanan dan minuman. Tiada orang yang pedulikannya, tetapi Allah peduli. Allah tidak membiarkan Yeremia keseorangan di dalam perigi itu. Allah memberikannya seorang sahabat yang akan menyelamatkannya. Siapakah dia? Dia adalah Ebed-Melek yang bekerja di istana raja. Ebed-Melek berasal dari Afrika. Sebab itu dia berkulit gelap. Apabila Ebed-Melek mendengar apa yang dilakukan oleh orang terhadap Yeremia, dia merasa simpati terhadap Yeremia. Dia kenal dan percaya kepada Allah sama seperti Yeremia. Oleh itu dia memutuskan untuk menolong Yeremia. Ebed-Melek pergi menghadap raja dan berkata,
orang jahat telah membuangkan Nabi Yeremia ke dalam perigi. Dia akan mati di sana karena tidak diberi makanan. Jika begitu, arahkan 30 orang yang untuk menarik dia keluar daripada perigi itu, titah Raja Zedekia. Ebed-Melek pun pergi dan memilih 30 orang. Dia memberitahu mereka untuk membawa kain lama dan tali dan pergi ke perigi itu. Di perigi tersebut, Ebed-Melek melihat ke bawah dan memanggil, "Yeremia!" Lalu Yeremia menjawab, "Ya, kami datang untuk menarik engkau keluar dari perigi ini." "Oh, puji Tuhan," kata Yeremia. Ebed-Melek kemudian menurunkan kain-kain lama yang diikatkan dengan tali di ujungnya. "Pasangkan kain lama pada lenganmu dan ikatkan tali itu di kelilingmu," jerit dia. Ebed-Melek dan orang-orangnya pun menarik Yeremia keluar dari perigi itu. Dia merasa lemah karena sudah lama tidak makan. Dia kelihatan kotor karena lumpur di dalam perigi itu. "Terima kasih," kata Yeremia kepada Ebed-Melek. Kemudian dia berkata, "Ebed-Melek, Allah telah memberikan aku satu janji untukmu." "Apa itu?" kata Ebed-Melek. "Allah berkata, kota ini akan dibakar, tetapi aku akan melindungimu. Engkau tidak akan mati, melainkan hidup, karena telah mempercayaiku." Apa yang dikatakan oleh Yeremia benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian, musuh datang menyerang dan memusnahkan kota itu. Raja Zedekia telah ditawan bersama-sama dengan rakyatnya yang tidak mentaati Allah. Tetapi Ebed-Melek dan Yeremia telah selamat karena mereka mempercayai Allah. Apabila Yeremia dibuang ke dalam perigi, Allah memberikan seorang sahabat kepadanya. Siapakah dia? Ya, betul, Ebed-Melek. Para pemimpin membenci Yeremia, tetapi Ebed-Melek menolongnya. Bagaimanakah Ebed-Melek menolong Yeremia? Maukah kamu menjadi seperti Ebed-Melek? Tidak membenci orang, tetapi mau menjadi kawan serta mengasihi dan membantu mereka. Tuhan dapat membantu kamu melakukan ini. Mintalah dari Tuhan untuk menolong kamu.